dan juga malaikat itu selalu taat kepada perintah Allah. Nah, di sini anak-anak taat nggak sama perintah Allah? Taat. Masya Allah. Apa yang dilakukan? Sholat. Apa lagi? Berpuasa di bulan Ramadan. Benar sekali. Jadi kita harus menaati perintah Allah yang mana yang diperintahkan wajib bagi semua umat muslim untuk melakukannya. Kemudian malaikat itu tidak pernah membangkang. Malaikat juga selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Nah, anak-anak tahu nggak perbedaan malaikat sama manusia? Malaikat tidak mempunyai nafsu. Nafsunya sangat besar. Iya, benar sekali. Jadi malaikat itu tidak mempunyai nafsu makan, nafsu hawa nafsu, tidak mempunyai ya untuk makan, minum dan melakukan kegiatan tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia yang nafsu untuk makan, rasa lapar, haus ya. Nah, jadi umat Islam itu wajib hukumnya untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, Allah berfirman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Nah, di firman Allah ini Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat. Nah, apa sih arti dari beriman kepada malaikat itu? Percaya bahwa malaikat itu ada. Percaya bahwa Allah telah menciptakan yang berat, Bu. Maaf, Bu. Ke WC tadi, Bu. Ya tidak apa-apa. Menciptakan malaikat. Nah, malaikat ini itu tidak terlihat oleh panca indera, beda dengan manusia. Manusia kan terlihat kan wujudnya kan. Kalau malaikat itu tidak terlihat. Malaikat itu termasuk ke dalam makhluk yang gaib. Jadi tidak bisa kita lihat ya. Nah, kita kan diperintahkan oleh Allah itu untuk beriman dan beriman kepada malaikat, yang artinya yaitu percaya akan adanya malaikat itu sendiri. Nah, ada yang tahu berapa sih jumlah malaikat yang harus kita percayai? 10. Seluruhnya? Banyak, Bu. Iya, hanya Allah yang tahu ya. Jadi berapa jumlah malaikat seluruhnya ya. Jadi tapi kalau malaikat yang harus kita imani itu ada 10. Nah, ada yang bisa menyebutkan siapa saja malaikat yang harus kita imani? Ayo cepat tulis tangan. Anak-anak sudah hafal ya? Nanti ya kita nyanyinya ya. Kita belajar dulu baru kita nyanyi, oke? Oke, yang pertama yaitu ada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu. Kepada siapa dia menyampaikan wahyu? Kepada Rasul. Kepada Rasul. Siapa Rasul kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar sekali. Nah, malaikat Jibril ini disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran ya. Malaikat Jibril ini juga memiliki nama lain yaitu Rahul Kudus atau dan Rahul Amin. Nah, kemudian malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini bertugas untuk membagikan rezeki. Nah, rezeki itu berupa kenikmatan dari Allah. Contoh apa rezekinya? Coba sebutkan. Makanan, hujan, ya, kesehatan, apa lagi? Kebutuhan sehari-hari. Pokoknya nikmat yang diberikan oleh Allah itu disalurkan atau disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Mikail. Jadi tugas malaikat Mikail adalah untuk membagikan rezeki yang diberikan oleh Allah. Oke, kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu bertugas untuk meniup sangkakala. Jadi ketika
Kemudian manusia dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Kemudian malaikat yang keempat yaitu ada malaikat Israel. Kemudian yang keempat ada malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas untuk mencabut nyawa. Nah, malaikat Israel ini dijuluki sebagai malaikat maut. Nah, jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal, saudara kita ada yang meninggal, itu dicabut oleh malaikat Israel yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini berpasangan. Nah, mereka itu bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah meninggal, nah ketika 7 langkah pelayat meninggalkan kubur, itu datang malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyakan kepada manusia, ya. Apa pertanyaannya di dalam kubur? Ada yang tahu? Man rabbuka? Man rabbuka? Man nabiyuka? Man nabiyuka? Apa lagi? Kita. Iya, betul. Oke. Jadi nanti malaikat Munkar dan Nakir itu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, apa kitabmu, apa agamamu, ya. Kemudian ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, malaikat Raqib dan Atid ini bertugas untuk mencatat amal baik dan buruk. Nah, malaikat Raqib itu mencatat amal baik, kalau yang malaikat Atid itu bertugas untuk mencatat amal buruk. Nah, setiap perbuatan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, ya. Mereka selalu ada di sisi kita, di sisi kanan dan sisi kiri kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka akan dicatat oleh malaikat Atid. Kalau kita melakukan perbuatan baik, akan dicatat oleh malaikat Raqib, ya. Kemudian yaitu ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga pintu surga. Jadi malaikat Ridwan ini juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang-orang beriman yang masuk surga. Jadi kalau anak-anak nanti kalau misalnya mau masuk surga, disambut oleh malaikat Ridwan, ya, di pintu surga. Kemudian ada malaikat Malik. Malaikat Malik itu bertugas menjaga neraka. Nah, malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah itu yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Nah, kalau anak-anak yang tidak sholat, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua, itu akan masuk neraka. Nanti akan disambut oleh malaikat Malik. Ya, siapa yang mau masuk neraka? Tidak. Jangan ya, Nak, ya. Iya. Nah, apakah anak-anak semuanya sudah paham dengan nama-nama malaikat kita hari ini? Nah, ada juga ciri-ciri anak-anak yang beriman kepada malaikat. Nah, yang pertama yaitu selalu bersikap jujur. Nah, dimanapun kita berada, kita selalu bersikap jujur. Karena apa? Karena kita selalu dicatat, ya. Kita selalu diawasi oleh malaikat. Siapa tadi? Raqib dan Atid. Kemudian suka menolong dan juga selalu berperilaku baik dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Kemudian berusaha menjadi anak yang bertakwa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sudah termasuk belum nih dalam ciri-ciri anak-anak yang beriman kepada malaikat? Sudah. Yakin? Insyaallah. Insyaallah, ya. Semoga anak-anak dapat beriman kepada malaikat, ya. Ya, Bu. Ya. Jadi dimanapun anak-anak berada harus bersikap dengan baik, jujur, ya. Selalu berperilaku terpuji. Karena apa? Karena selalu
malaikat yang wajib kita ketahui. Berapa jumlah malaikat? 10. Berapa jumlah malaikat? Banyak. Ada Allah yang tahu. Yang wajib kita imani ada 10. Ini setengah ya. Ya, Bu. Ibu taruh di sini aja ya. Oh, jawabannya banyak ya, Bu. Iya, dua jawabannya. Oh. Yang ini 10,5 juga ya. Oke. Ini disebutkan 3 sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia. Tidak. Salah, Bu. Salah ya? Ya. Ayo. Kebaca ada tulisannya, Bu. Tidak memiliki nafsu. Tidak mandi. Oke, setengah ya? Iya. Jawab 1. Apa? Apa sih? Apa peran malaikat Jibril dalam peristiwa turunnya Al-Quran? Menyampaikan wahyu. Nah, yang ini pembawa Wahyu. pembawa wahyu. Boleh. Oke, kita hitung ya. Kelompok 1 berapa? 3,5. 3,5. Kelompok 2 2,5. Jadi yang menangnya kelompok 1. Oke. Oke, anak silakan dulu di tempatnya. Oke, berarti anak-anak sudah paham ya dengan materi kita hari ini. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Kalau sudah paham semua, kita tutup pembelajaran kita ya.